Halo Studio Lovers, pernah tidak kalian membayangkan tol bawah laut? Mungkin nih kalian pernah ya mendengarnya ada di negara maju. Tapi kita tidak membahasnya yang jauh-jauh loh. Resmi di Indonesia akan segera miliki Immersed Tunnel atau tol bawah laut di masa mendatang. Hal tersebut diketahui dari penjelasan Kementerian PUPR tentang rencana pembangunan tol bawah laut yang akan dilaksanakan di Ibu Kota Negara IKN Nusantara. Rencana pembangunan tol bawah laut di IKN tersebut akan menjadi yang pertama di Indonesia. Proyek tol bawah laut ini diperkirakan akan mulai dibangun setelah 2024. Wah, sungguh fantastis ya. Tapi kenapa pemerintah memilih tol bawah laut sebagai proyek pembangunan infrastruktur di IKN? Nah, untuk itu mari kita ulas proyek tol bawah laut melalui video berikut ini. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan info terbaru dari Studio Langit. Dalam rangka memperluas pengembangan kota dan konektivitas antar dan dalam kota berdasarkan buku saku IKN, tol laut dengan teknologi modern menjadi bagian infrastruktur. Nah nantinya nih, ini akan mempermudah mobilitas dari kota Balikpapan dan sekitarnya menuju ke ibu kota negara yang dipisahkan oleh Teluk Balikpapan. Menurut Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara Kementerian PUPR, pembangunan tol laut dimulai tahun 2024 ini. Nah saat ini pemerintah tengah melakukan percepatan pembangunan infrastruktur akses jalan guna mendukung konektivitas antar daerah di Ibu Kota Nusantara IKN. Pembangunan dilakukan untuk mempersingkat jarak tempuh masyarakat dari kota-kota sekitar seperti Balikpapan dan Samarinda yang dipisahkan oleh Teluk Balikpapan ke Kabupaten Kutai Kertanegara dan Penajam Pasir Utara yang menjadi lokasi IKN. Masyarakat Balikpapan yang akan menyeberang ke Penajam Pasir Utara selama ini harus memakai sarana transportasi laut seperti kapal feri, speedboat, atau kapal kelontong. Nah, dengan adanya tol yang dilengkapi terowongan bawah laut ini akan menjadi jauh lebih efisien. Dari tadinya butuh waktu 50 menit, nah nantinya cukup ditempuh dalam waktu 30 menit saja. Mungkin dari kalian ada nih yang bertanya, kenapa ya yang dipilih tol bawah laut? Kenapa bukan jembatan? Ya, mengingat lebar teluk hanya sekitar 5-7 km dan biaya relatif jauh lebih rendah. Tetapi dengan pertimbangan keseimbangan ekosistem, maka yang diutamakan adalah membangun terowongan bawah laut Immersed Tunnel. Tidak ada lagi tiang yang ditancapkan yang merusak ekosistem bawah laut. Pemerintah disebut mau melindungi bekatan yang diambang punah, besut, fauna dan flora endemik lainnya yang ada di sekitar Balikpapan. Mengingat Balikpapan juga merupakan kawasan mangrove yang harus dijaga. Bukan begitu, Studio Lovers? Nah, bisa dibilang ini adalah proyek teknologi baru dan pertama di Indonesia. Tetapi di dunia sudah ada beberapa loh negara yang menggunakan teknologi Immersed Tunnel sebagai pengganti jembatan seperti di negara-negara maju. Lalu bagaimana sebenarnya teknologi Immersed Tunnel itu? Nah, secara sederhana nih, Immersed Tunnel adalah terowongan yang terdiri dari beton berbentuk box dengan panjang umumnya antara 1-1,5 km dengan jalur yang bervariasi. Nah, balok-balok beton ini akan ditempatkan dengan cara ditenggelamkan di dalam air, kemudian nanti akan dihubungkan dengan jalan di darat. Masing-masing komponennya dirakit dan dibawa menggunakan kapal tunda. Lalu di setiap ujungnya nih disegel dengan sekat sampai akhirnya bisa melayang di atas air atau ditambahkan beban agar tetap bisa tenggelam. Setelah terpasang, komponen balok kemudian disambungkan yang dilanjut dengan mengosongkan terowongan dan dibuat kedap air. Teknologi ini biasanya memang sering digunakan di pembangunan penyeberangan jalan sungai, muara, saluran laut, atau pelabuhan. Sedikitnya sudah ada gambaran kan, Studio Lovers? Nah, karena teknologi ini tergolong baru, pemerintah lewat pemerintah Indonesia melalui PT Utama Karya menggandeng perusahaan konstruksi dari Korea Selatan, Daewoo Inc. untuk membawa pengalaman dan keahlian dalam menggunakan teknologi Immersed Tunnel. Kerjasama ini diawali dengan penandatanganan nota kesepahaman untuk studi kelayakan pembangunan terowongan bawah laut. Alasan kenapa perusahaan Korea ini yang dipilih karena tidak lain dan tidak bukan
karena pengalamannya dalam menggunakan teknologi immersive tunnel saat membangun jembatan Goga sepanjang 8,2 km yang menghubungkan kota Busan dengan Pulau Jeju. Nah, penggemar drama Korea pasti tahu kan nama kota-kota ini? Nah lanjut, dengan biaya proyek yang diperkirakan mencapai triliunan rupiah, pendanaan menjadi salah satu tantangan utama. Namun, opsi kerjasama pemerintah dengan badan usaha dan keterlibatan strategic partner menjadi salah satu jalur pembiayaan yang potensial. Dampak dan tantangan proyek jalan tol laut ini diharapkan dapat membawa dampak positif dalam meningkatkan produktivitas dan mempercepat mobilitas orang serta barang dari dan menuju IKN, mendukung visi Indonesia untuk mengembangkan IKN sebagai pusat pemerintahan yang baru. Tentu tantangan masih ada ya, terutama terkait dengan biaya yang besar dan potensi dampak lingkungan. Selain itu, keterlibatan pihak swasta dan investasi asing masih menjadi area yang membutuhkan perhatian, terutama dalam konteks politik dan kepemimpinan nasional yang akan berubah di tahun 2024 ini. Rancangan dan desainnya sudah mulai dilakukan dan pembangunan akan dilaksanakan di tahun 2024. Ditargetkan nih, sekitar 2-3 tahun rampung dan difungsikan. Tentu dalam pembangunan banyak kendala teknis dan lingkungan kompleks yang harus dipertimbangkan dengan cermat sebelum pembangunan dimulai. Begitu juga dengan analisis dampak lingkungan, perencanaan desain arsitektur terowongan, dan teknologi konstruksi yang tepat agar dapat berfungsi dengan efisien dan aman. Pembangunan jalan tol laut dengan terowongan bawah laut di IKN merupakan langkah strategis yang menandakan komitmen Indonesia terhadap pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan juga inovatif. Meskipun terdapat berbagai tantangan, proyek ini menjanjikan untuk menjadi salah satu landmark pembangunan infrastruktur di Indonesia dan menempatkan negara ini sejajar dengan negara-negara lain yang telah terlebih dahulu menerapkan teknologi serupa dalam pengembangan kota dan konektivitasnya. Nah, studi lovers, begitu ya sekilas penjelasan mengenai teknologi tol bawah laut yang telah dicanangkan dibangun di Indonesia. Ayo kita dukung proyek ini terlaksana tanpa hambatan apapun ya studi lovers. Nah, sekian dulu ya informasi kita kali ini. Jangan lupa untuk terus mendukung kami dengan cara menekan tombol subscribe, like, komen, dan share video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye!